hot pack, dan ember itu kita ceritanya adalah parafin bat. Parafin batnya masih nginden, ya. Oke. Nah, betul. Nah, kemudian untuk yang kayu kita punya ice massage, kemudian hot pack, cold pack, ice bag, dan cryo spray, ya, spray. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan adik-adik? Ya pasti dong. Oke. Siapa yang mau buka baju? Oke. Pasangan maju. Ya, yang laki-laki. Iya. Kan sekalian, ya. Sekalian intervensi. Siapa yang naik pin gara-gara ES-nya banyak? Atau ujiannya banyak? Kebanyakan belajar. Oke, yang pertama kita pakai IR dulu ya. Silakan duduk. Oke, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Sita. Ingat deh, komunikasi terapeutik. Karena yang biasanya pertama dudukkan pasien, kemudian saya nyalakan alat, kemudian saya pasangkan ke pasien, bukan seperti itu. Pada saat ujian tidak boleh. Oke? Pertama, pasti salam ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Sita, fisioterapis ya. Bertugas hari ini, berdasarkan data rekam medis, Bapak katanya mengalami myofascial pain syndrome ya Pak, alias nyeri pada bahu ya Pak ya, bahu atas ya. Nah, dari hasil pemeriksaan di sini ada kekakuan otot Pak. Jadi intervensi yang disarankan adalah penggunaan infrared. Kemudian jelaskan, infrared itu adalah lampu yang sinarnya berwarna merah dan kemudian dia akan menghantarkan panas Pak. Jadi efeknya akan ada rasa panas di kulit Bapak. Ya. Namun sebelumnya saya izin cek sensasi dulu Pak. Dengan ceritanya ini ada botol air dingin, botol air panas. Kemudian di palu refleks itu ada tajam tumpul ya. Nah, saya izin cek dulu ya Pak ya kemampuan sensasi di kulit Bapak. Silahkan hadap ke depan dan tutup matanya. Oke. Nah, kalian pasang. Oke, kita mulai Pak ya. Ini sensasinya apa Pak? Panas atau dingin? Ya. Tanya, kemudian bisa misalnya tajam tumpul aman. Oke, sensasinya aman ya Pak ya. Mampu. Saya tanya dulu Pak ya. Bapak ada riwayat gula nggak? Gulanya tinggi. Diabetes mellitus ada atau tidak? Ya, kemudian ada gangguan ini Pak, jantung. Tanyakan riwayat penyakitnya Pak, ya, riwayat penyakit bawaan atau penyakit kronisnya, ya. Aman semuanya, clear. Kita cek dulu kulitnya, ada luka terbuka atau tidak. Oke, kalau tidak aman, kita mulai. Bapak, saya izin memulai intervensi ya Pak ya. Pasiennya bilang baik. Kenapa harus di sini? Baik. Boleh. Oke. Gitu pasiennya. Ini karena di bahu, posisinya boleh duduk ya Dede ya. Kalau enggak boleh tidur. Yang mana senyaman pasien. Pokoknya yang penting areanya tepat ya. Ini posisinya di kanan ya Pak ya, sesuai RM. Berarti kamu pasangnya di kanan. Jangan sampai intervensi SOP-nya udah benar, ternyata yang diintervensi adalah sisi yang salah. Ngerti? Jadi ngulang dong, remet. Cuman gara-gara hal remeh kayak gitu, ya. Pertama kita siapkan alatnya dulu. Oke, kita mulai ya Pak ya, izin. Oke, jaraknya adalah sebenarnya minimal 45 cm sampai 60 cm kurang lebih, ya. Kemudian kita tanya ke pasien, Bapak apakah sudah terasa hangat? Sudah. Oke. Kemudian kalau pasiennya, Bapak kalau ada rasa tidak nyaman, rasa terbakar atau ada rasa tidak nyaman, tolong informasikan ke saya, gitu ya. Oke. Setelah bilang itu, kalian bisa sambil menunggu pasiennya selesai diintervensi, kalian bisa sambil lihat kulitnya, apakah ada tanda-tanda burn, ya, kemerahan berlebih atau bagaimana. Kalau tidak, kita intervensi minimal sebenarnya 7 menit ya Dede ya, namun standarnya bisa 10 sampai 20 menit. Oh iya Dede, saya lupa. Sebelumnya harusnya ini adalah handuk lembab. Kita rendam dulu ke air, kita peras, ini handuk lembab, kita tempel. Handuk lembab, baru kita IR.
Kalau metode tadi itu biasanya paling banyak di klinik ya, cuman secara teori harusnya ada handuk lembab yang menutupi kulit pasien karena tidak boleh langsung ke kulit. Ya, handuk lembab dulu 10 sampai 20 menit. Setelah selesai, matikan, kemudian angkat, bersihkan. Oke, Bapak, intervensinya sudah selesai. Silahkan kembali untuk melanjutkan intervensi lainnya. Ya, itu selesai, kalian bersihkan alat, kurang lebih SOP kayak gitu. Jangan lupa awalnya cuci tangan ya, Adik ya. Oke, ini untuk IR. Untuk IR bag bagaimana? Kalian bisa pakai alat yang ini ya, Adik. Bisa pasiennya tengkurap. Ini harusnya kaki IR-nya masuk ke dalam bag ya, cuma karena ini kayu, jadinya nggak bisa. Ini bisa kita atur ke atas atau ke bawahnya aja ya, Adik ya. Kemudian ini sudah kita nyalakan, timernya udah paten di 10 menit, jadi nggak bisa kita ganti ya, kecuali dibuka aja. Nah yang ini IR-nya bisa ngatur intensitas, Adik. Jadi ini terlalu panas bisa dikecilin ya. Jadi nyalain semuanya. Oke, sebenarnya di atas bagnya ya, dan itu ingat tetap di atasnya harus ada handuk lembab selama 10 sampai 20 menit. Ya, gitu. Yang lebih terlalu panas, kalau yang ini, kalau yang itu kalian jauhin. Kalau yang ini kalian bisa atur intensitas. Ya, bisa kalian atur intensitas. Gitu. Oke, matikan. Kecuali nanti kalian nggak pakai lagi, baru kalian matikan switch off yang ini. Cuman kalau masih dipakai lagi, diamin aja. Oke, selesai, dibersihkan, balik. Ya, kalau pasiennya punya sesak, nggak usah tengkurap kayak gini, boleh tidur miring. Ya, biasanya bantai. Oke, itu untuk IR. Silakan duduk lagi. Nah, untuk hot pack, kalau pasiennya nggak punya IR, kalian bisa pakai hot pack ya. Ini direbus pasti ya. Kemudian di wrap pakai handuk. Aman, baru kita tempel. Ini biasanya 10 menit, panasnya udah hilang ya dari ya. Baru boleh diangkat, bersihkan. Sama seperti ini ya. Nah, ini untuk hot pack. Nah, parafin bak itu bisa diberikan indikasinya untuk apa, Adik? Untuk jari-jari kecil ya. Bisa pada tangan, bisa pada jari-jari kaki, bisa juga di siku ya, tergantung sendi-sendi kecil mana yang terganggu. Tapi biasanya yang paling sering lah pasien-pasien RA, rematik ya, atau GA ya, GORD. Nah, pastikan dia sudah tidak dalam fase akut, sudah lewat fase akutnya. Dan cek juga tangan pasiennya, apakah ada luka terbuka, apakah kukunya panjang, apakah ada penyakit kulit. Karena ini kalau dia punya penyakit kulit, nyelup ke sini, satu alat yang disterilisasi ada di pasien berikutnya nggak bisa pakai. Jadi kalian harus buang lagi lilinnya, ya, sanitize dulu alatnya gitu. Jadi pastikan semuanya aman, lukanya sudah tertutup, tidak ada penyakit kulit, kukunya pendek. Instruksikan pasien cuci tangan. Setelah pasiennya cuci tangan, kita infokan, Bapak ini adalah lilin yang sangat panas. Nah, untuk intervensi ini, Bapak saya minta untuk menyelupkan tangannya ke dalam lilin sebanyak 6 kali. Setiap masuk, tahan dulu 3-5 detik, angkat. Masuk lagi 3-5 detik, angkat. Ya? Bapak mengerti? Oke. 1, 2, 3. Mulai. 1. Ya. Kemudian 2. Oke, sampai 5 kali adik-adik ya. Kemudian kita kasih tas plastik kresek. Setelah tas plastik kresek, kita wrap pakai handuk. Tunggu sampai 20 menit, 10 sampai 20 menit. Tunggu sampai lilinnya itu mengeras. Lilinnya itu mengeras, selesai. Sudah 20 menit, kita buka, kemudian kita hancurkan lilin yang sudah membeku itu, kita kupas. Masukin ke kresek yang tadi, buang, instruksikan pasiennya untuk cuci tangan. Ya. Pastikan juga aman ya kulitnya dari luka bakar, karena ini lilin panas, jadi lilinnya sedang mengeras. Ya.
Oke, itu untuk yang termo. Untuk yang termo. Nah, sekarang kita lanjut ke Es. Saya dulu. cryo. Cryo itu sudah dalam fase akut ya adik-adik ya. Kurang dari 3 kali 24 jam. Ya, misal nih pada area neck pasiennya nggak bisa noleh karena salah tidur tadi malam. Kalian mau kasih apa? Krioterapi. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan ROM. Kamu kasih apa? Krioterapi. Ya krioterapinya apa? Kan Oh. ada banyak alatnya apa? Ini ada dulu yang cold pack dulu. Bisa, Cold pack. tapi cold pack dia untuk apa? Ngurangin nyerinya aja. Nambah ROM nggak? Gimana caranya? Apa alatnya? Apa intervensi yang tepat? Mati. Tambah rom kan? Nah, pastikan baca goals intervensinya. Mengurangi nyeri, mengurangi udim, mengurangi apa? Ini menambah ROM pada fase akut. Berarti intervensinya apa? Rom exercise. Ya ROM exercise. Oh, rom exercise. Tapi bukan itu. Apa? Lebih tepatnya spray and stretch. Oh, stress. Tahu nggak? Kuliah nggak? Ya. Nah, ini etil ya dari ya. Ini etil atau kita pakai jet spray ini ya. Oke, kita mulai. Nah, pasien kita kasih spray dingin. Spray, oke? Searah ototnya. Misalnya ini upper trapnya yang kaku ya. Selama 3 sampai 5 menit. Jangan diam di satu posisi lebih dari 5 detik karena ini akan mengakibatkan kerusakan dari pembuluh darah dan mengakibatkan iceberg. Oke. Segini tekanannya sudah cukup Pak? Apa terlalu sakit? Kalau terlalu sakit kurangin lagi tekanan. Ini anggap kita spray ya. Bisa pakai etil ya Dede ya. Kemudian sudah 5 menit. Sudah 5 menit kita stretch. Permisi Pak, kita akan melakukan peregangan ya. 1, 2, 3. Tambah. Spray lagi, stretch lagi sampai 10 detik. Spray lagi, stretch lagi sampai 10 detik. Kurang lebih 3 sampai 5 kali pengulangan ya. Spray and stretch itu lebih ke peningkatan ROM pada saat fase akut. Oke Adik-adik. Kemudian kalau ice bag biasa ya, bisa pada area-area manapun tapi tetap harus dibalut sama handuk. Oke, masukin esnya misalnya pada ankle, sorry ya, permisi. Nah, idealnya harus ditempel sama handuk dulu, ya, atau pada jari mana atau area manapun itu harus ada handuk dulu, handuk lembab, ya, tempel. Tapi kalau di area tersebut nggak ada air untuk merendam handuk, ya udah nggak apa-apa, handuk kering, tempel. Pokoknya jangan sampai dia langsung kena kulit, ya. Waktunya bisa 10 sampai 20 menit ya Adik, tapi biasanya 10 menit udah hilang dinginnya. Pun dengan cold pack-nya ya. Habis masuk freezer, tempel. Kalau rasanya kurang nyaman, tebelin aja handuknya Adik. Jadi dia lebih dikit nempel ke kulit. Ya, paham ya? 10 sampai 20 menit. Oke. Kemudian ada ice massage. Ini untuk mengurangi trigger point, ya, mengurangi spasme pada fase akut. Kita bisa pakai ice block, ya Adik ya, ice block. Nah, permisi ya Dek. Nah, ini kulit pasien harus dalam keadaan bersih. Misalnya kalau udah lengket-lengket, kalian bersihin dulu pakai tisu basah, ya. Nah, pertama posisi pasien agak stretch sedikit supaya trigger pointnya naik. Kita lakukan masasnya kalau searah otot, kalau kalian nggak tahu trigger pointnya. Jadi seperti ini, longitudinal, ya, sedikit ada penekanannya. Oke. Nah, kalau ini ada trigger pointnya, misalnya seperti pada pasien-pasien penis elbow yang kebanyakan main pedal, mungkin ya. Nah, kalian bisa kasih sirkuler ke trigger pointnya, tapi sambil agak ditekan. Ya, lakukan 3 sampai 5 menit. Kemudian jangan lupa dilap ya setelah pasiennya selesai. Ya, itu ice massage. Kemudian
Cryokinetics itu apa Dede? Bio di kinetik. Goalsnya adalah meningkatkan mobilitas atau meningkatkan kekuatan pasien misalnya pada saat fase akut atau habis cedera. Biasanya pada atlet ya Dede ya. Nah, kalau di sini nantinya. Nah, kalian mulai dulu nih. Misalnya pada pasien ankle sprain ya. Bisa dibuka dulu. Kaos kakinya, oh lututnya. Oh, yang mana mana? Yang mana coba? Oh, besar. Oke. Misalnya. Oke. Nah, di sini nih kakinya. Nah, apa? Ini sih. Yuk. Nah, udah mulai ya. Nah, ini misalnya deh, relax ya. Kalian gerakkan. Misalnya ini kurang berasa, tambah lagi intensitasnya. Semakin tinggi intensitasnya, semakin keras tekanannya. Dan ini bagus kalau ada pasiennya udim. Jadi sekaligus menekan cairan-cairan eksternal masuk lagi ke pembuluh darah. Ya. Jangan sampai diam di satu posisi lebih dari 5 detik. Gerakan. Oke, mengurangi udim karena ada compression ya dari tekanannya. Jaraknya kurang lebih 10 detik ya, 10 cm ya Dede ya. Oke, ini bisa dilakukan 3 sampai 5 menit. Setelah itu, kalian lakukan latihan, misalnya counter strengthening. Tolong lawan tangan saya Pak. Misalnya nyerinya udah berkurang ya. Dorong, 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 dorong. Nah, pun dengan ke atas, yuk. Dorong, dorong, dorong. Ini untuk penguatan secara isometrik. Dengan catatan nyerinya sudah hilang pada saat cryo, sudah berkurang. Setelah itu dia muncul lagi nyerinya, spray lagi. Ulangi sampai 3 sampai 5 kali. Kalian bisa ngasih latihan stretching, bisa latihan mobility, tergantung latihan apa yang dibutuhkan atlet tersebut. Tapi di awalnya adalah dengan cara mengurangi nyerinya. Mengurangi nyerinya. Gitu ya, dengan cara cryoterapi dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, silakan adik-adik dipraktekkan dulu. Hati-hati penggunaan alat sama kabelnya ya. Itu boleh pakai. Wah, Satya. Ayo silakan. Ini apa sih harus diatur sesuai dengan Gunakan aplikasi? alatnya. Ini gimana? Flow sama stop. Ini Sama apa gunanya? timer. Ini apa gunanya? Oh. Oh, ini air gitu. Ini air. Suhunya nggak usah Suhu nggak bisa aja. diganti. Itu udah otomatis. Berarti yang bisa di-adjust tuh cuma timer Timer sama sama intensity. intensity. Oh. Tadi berapa waktu? Ini intensitinya ya. Apanya? Waktu yang Satya Ayo ada beberapa ikan, detik. ada Coba dibaca nggak gitu? ember. Yuk, aku dong mau dong. Coba. Coba dua tangan. Lihat kemampuan untuk komunikasi. Iya, ini aja rasanya. Kayak AC anjay. Nggak gini ya intensitinya. Yuk, paling besar. Max. Kimia nih. Woi, jangan. Jangan loncat. Ini lampu merah. Boleh. Nah, ini udah pasien nih. Nah, ayo. Stretch. Nenek aku. Ini kondisi. Karena udah nyala, kalau di depan tuh udah nyala. Putar aja. Depannya udah nyala. Bisa ditolak kok listriknya. Gimana penanganannya Pak Heri? Handoin dulu nggak? Ya, anuin. Kan ini pakai ini. Nggak dihandoin? Tadi, Nggak. yang pakai ice pack baru ya, Bing. Jadi bisa kebagian.
Dak fair. Cukup. Habis nanti listrik kampusnya. Lihat ini dosisnya berapa? Gitu. Biar sana ini keper. Misalkan habis ini di stretch terus dipakai ini lagi itu 5 menit juga bisa. 3 menit aja cukup. Totalnya tuh 3 sampai 5 menit. Kalau bagi 1 menit. Silakan bisa. Dah. Tak MET. Apa yang Anda rasakan? 1 menit. Dingin aja kayak kena AC. Sana kan. Terus makanan praktik. Nah, itu Sampai max posisios ke kanan, jalan kanan. oh PIR. Dari sini udah kerasa tadi. Oh ya RI itu. Relax. Oke, bawa ke kanan. Tahan. Tuh. Sing coba PIR. Oke, pelan-pelan. Kekakuan soalnya. Effort. Oh, Relax, tarik nafas, asik. Tapi ke arah lewat bloknya tuh mana? arah injury, ya kan RI. Lagi di gini, ada yang mau nyoba nggak? Habis itu lagi di spray dia, habis itu baru dia MET lagi. Coba R, awe. Kiri ojet. Let's go, yang Arya Weda Karno. Gimana kan? Ya, cuman dia Cina nih, Cina karena udah. nyeri gitu. Nggak bisa nulis. Aku tulis aja MET. Yang komat. Wah, langsung lah. Apa ini gerakannya namanya Arya? Gerakan mutar-mutar. Ya, Kenapa harus kultural tadi Ar? Karena nggak boleh dimain 5 detik karena bisa merusak jaringan aliran darah. Oh ya. Apa kau ngadap sini anjir? yang termo tuh berapa? 15 ke 20. Ini berapa menit, Cok? Ini 1 menit aja sebenarnya, 1 menit stretching, 1 menit lagi stretching, totalan sampai 3 menit atau 5 menit lagi. Oh, Jauhin dikit udah mulai sakit, Cok. Oh, ini kan kalau ini ada waktunya gitu ya? udah mulai sakit. Naikkan suhu, naikkan. Sampai 10 cm. Sebenarnya harus lapisin anduk, ini nggak ada harus lapisin anduk kan? Ini nggak. Kalau misalnya Sama ini juga. Yang es. kalau di sini Ini masukin kado habis itu sama ini. Hahaha. Sushi. Ya, grip. Kadang-kadang sih grip ini. Beneran lah, tolong. Viral aja. Udah nggak sih kalau kali itu? Udah 3 menit. Kok malah makin kaku rasanya? Membeku air layar. Terus tadi stretching sana kan ya? Coba yang kembali. Ke sini. Tahanannya lawannya ke sini. Tuh 1 2 3 mulai. ini nadahan nih. Ini lu lah ke sana. Lu ke sana enggak sih? Ya kan tadi Ke kanan kan? Iya. Dia di kanan. 1 2 3 kanan 1 2 lagi. Perangin tadi tasnya, relax. Lagi 1 2 3 mulai 1 2 3 relax. Ini berapa kali ini? Tahu. Stretchingnya berapa kali? 5 kali ya. Kali. Standar 3 sampai 5 kali sih. Masa gitu, Sat? Sekali aja. Nah. Oh, Benar ya? ada lagi gitu? di sana kita Kok nambah pegalak nambah enak? Ini dulu, terus lagi ini sampai 5 kali. Ini kan udah 2 kali. Ya udah lebih lumayan lah. Berarti berhasil. Oh, berhasil. Tapi sakit ini. Wah, gimana nih? Terapisnya salah. Ini salah. Mal praktek kita. Nah, bring back to Ferdi dulu. kalau aku motor tuh kayak sering nonton itu di sini
Kalau gitu sakit nggak ya? Lu tahan gitu sakit nggak? Di sini nggak sih? Sakit apa sih, Yos? Ya, Yos? Iya. Sakitnya tuh rotasi atau gini? Rotasi sama lateral fleksi dah kalau misalnya aku lateral fleksi rotasi di sini terus tambah lateral fleksi di di Itu bisa PR dulu sih sebenarnya. ini kan gini. Ini kan tapi kalau tambah gini nih, ini enggak bisa aja segini aja. Kalau di sini kan Boleh kita sekarang? Ini berapa sih ada timernya? 1 menit. Berapa ya? Ini menit dalam bentuk menit sayang. 3 sampai 5 ya? 5 aja. Oh 5 aja ini. Yang 3 sampai 5. Ini semenit. Ini semenit. Semenit dibagi dia sampai 5 kali. 5 kali. Apa lagi ya? Yang kecil belum? Itu pakai apa? Ini nggak ada gitu Ini untuk apa tujuannya? Coba. Tujuannya untuk apa? Ini untuk tiduran. Kalau ini belum mati dah mau ganti ini. Ini ceklek ini dapat di sini. Pak, saya terpapar di sini, Pak. Iya kayaknya masih ini harus mati hidupin. Itu yang diputar. Di sini ada puternya. Bisa digatur intensitasnya. Yuk, ada yang merasa panas. Kita yang di sini sekarang. Enggak sih aman, apa lagi ya? Wih. Itu skenario-nya nggak tahu sih. Hah?